Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Hanifuddin selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Ada sedikit pantun dari saya. Di pagi hari pergi ke pasar, membeli ikan bersama ibu, bermain layang di tepi jarak, senang hati pun merdu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi ganjaran dan hukuman filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa bagian. Yang pertama, definisi hukuman, di mana definisi hukuman dalam pengertian etimologi merupakan siksaan atau akibat atas pelanggaran aturan atau undang-undang yang dilakukan oleh seorang, dalam hal ini pendidik. Jika ada seseorang peserta didik ataupun orang lain, di dalam undang-undang yang tercantum, jika ada orang akibat pelanggaran yang melanggar undang-undang, maka dia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, adapun jenis-jenis hukuman. Ada 3 bagian, yaitu hukuman preventif, hukuman represif, dan hukuman verbal. Yang pertama, hukuman preventif, di mana hukuman yang dilakukan sebelum melanggar terjadi atau tujuan agar tidak ada yang akan melanggar suatu aturan. Maksudnya, dilakukan itu sebelum terjadinya pelanggaran agar tidak ada seseorang yang melanggar suatu aturan dalam hukuman. Yang kedua, hukuman represif, di mana hukuman dilakukan oleh adanya pelanggaran atau setelah terjadi. Maksudnya hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran agar orang itu tidak melakukan itu lagi. Jadi orang itu melakukan pelanggaran, setelah terjadi pelanggaran, orang itu tidak melakukan agar tidak melakukan pelanggaran itu lagi, maka harus dilakukan setelah terjadi pelanggaran itu. Itu. Yang ketiga adalah meningkatkan anak dengan bijaksana dan pelankan suara. Maksudnya jika orang tua ingin memperingatkan anak, jika anak melanggar sesuatu, maka orang tua itu tidak boleh berbicara dengan suara yang keras. Namun orang tua itu harus berbicara dengan halus dan suara itu dengan menggunakan suara yang kecil saja, karena di usia anak-anak itu belum terlalu paham bagaimana melanggar dan mencegahnya, seperti itu. Adapun jenis-jenis ganjaran, ada 3 bagian. Yang pertama, pujian pendidik. Maksudnya, seorang pendidik itu akan senang jika dapat pujian dari seorang guru, yang dimana anak didik itu dalam agar belajarnya itu lebih semangat. Jadi seorang guru itu memberi pujian yang baik, yang sopan, yang dapat menyenangkan seorang peserta didik. Itu. Yang kedua, memberikan hadiah. Maksudnya memberikan hadiah itu biasanya kan contohnya setiap ada perlombaan ataupun kayak tebak-tebakan, di mana peserta didik itu dapat menjawab. Jadi seorang guru itu memberi hadiah agar seorang peserta didik itu sangat senang, semangat untuk belajar. Yang ketiga, mendoakan atau menepuk pundak. Adapun menepuk pundak, jadi
Maksudnya menepuk pundak itu dalam praktek menjelaskan seorang murid itu jika ingin menyampaikan ataupun menjelaskan itu tidak perlu keras ya, tidak perlu emosi ataupun suara yang lebih keras, karena kita cukup seperti mentepuk pinggul itu supaya anak itu tidak kaget gitu. Kemungkinan seperti itu. Adapun di sini definisi ganjaran, di mana ganjaran dapat diartikan sebagai umpan pahala, balasan dan pemberian penghargaan. Maksudnya dari sebagai umpan pahala. Jadi ganjaran kita dapat melakukan sesuatu yang baik sesama orang, itu akan mendapatkan sebagian pahala dan pembalasan dari Yang Kuasa, di mana kita sudah membantu seseorang yang kesulitan dan memberikan penghargaan. Maksudnya selain kita jika diberi seseorang itu kita dapat menghargai apa yang sudah diberi. Dan dalam peserta didik, ketika kita mengikuti, contohnya ketika kita mengikuti perlombaan ataupun apa, itu layaknya seorang guru itu memberi penghargaan agar peserta didik itu lebih semangat dan juga senang gitu dalam pembelajarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Hanifuddin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.